para pendengar Red Podcast, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum aku kasih tahu nih judul podcast perdana kita kali ini, kalian sebagai anak muda udah bisa belum sih menerapkan kepancasilaan dalam menjaga keharmonisan di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya udah, tetap dipertahanin ya. Tapi buat yang belum, tenang, gak ada kata terlambat kok buat ngelakuinnya. Maka dari itu, khusus buat kalian para pendengar episode pertama Red Podcast, yang dimana podcast kali ini membicarakan tentang menjaga keharmonisan dengan kepancasilaan yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam keseharian masyarakat. Oh iya, harus kenalan dulu dong. Karena mau kata sayang nih, kenalin aku Ica dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Angkatan 2022. Nah, selain itu aku juga nggak sendirian nih, aku bakal ditemenin sama seorang anak muda sebagai narasumber kita, yang kebetulan dia satu alma mater sama aku. Halo para pendengar, kenalin aku Mike Gibson. Nah, di sini aku juga bakal nemenin kalian nih di episode perdana Red Podcast. Nah, sebelumnya perlu kalian tahu juga nih, untuk informasi, Rek itu berasal dari bahasa Latin yaitu rectum, yang berarti bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Nah, kata Rek sendiri ini mengandung pengertian kewibawaan. Terus kalau misalnya hubungan antara Pancasilaan yang tadi udah lo jelasin sama keharmonisan kemanusiaan di lingkungan masyarakat kita itu, menurut lo gimana sih? Oh, kalau menurut gua hubungan antara Pancasilaan dengan kemanusiaan di lingkungan masyarakat, menurut gua masyarakat harus mampu menghadirkan penerapan kehidupan sesuai dengan Pancasilaan. Kayak misalnya contohnya itu menghargai dan menghormati keberadaan orang lain. Terus juga memastikan diri bersikap serta bertindak dengan baik. Nah, kalau selain itu juga kita juga harus menerapkan kehidupan Pancasilaan. Kayak contohnya lebih bertanggung jawab lah kita menerapkannya. Oh oke. Kalau misalnya gue singgung mengenai Dasolen dan Dasein, sebenarnya Dasolen dan Dasein itu apa sih? Kalau menurut gua Dasolen Dasein itu sendiri itu punya pengertian norma hukum yang menjadi pedoman atau kayak ketentuan tentang apa yang seharusnya atau apa yang seyogianya dilakukan. Jadi seperti contoh kayak penerapan prinsip Dasolen itu juga perlu banget kerjasama antara pemerintahan. Jadi seperti swadaya masyarakat dan seluruh anggota masyarakat itu menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan begitu Pancasila sebagai dasar negara dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Gitu. Sama juga gue lihat kalau misalnya di lingkungan kampus itu sering lihat mahasiswa yang melakukan sikap intoleransi. Seperti contohnya di perguruan tinggi itu justru menjadi sasaran empuk dan target penyebaran paham intoleransi oleh pengusung ideologi transnasional radikal. Nah, diantaranya seperti membuli teman yang berbeda gender, ras, suku, atau agama, kayak menjelek-jelekan hari besar agama lain, itu banyak gue ngeliat di lingkungan kampus. Nah, kalau dari fakta yang udah tadi lo sebutin itu, kira-kira gimana sih cara pencegahannya supaya sikap intoleransi ini bisa berkurang di lingkungan masyarakat kita? Kalau pencegahan intoleransi menurut gue itu ya kita harus bisa memberikan pemahaman. Seperti contohnya kita ada dorongan berdialog secara terbuka atau pemberian pendidikan tentang etika dan hak asasi manusia. Nah, yang paling penting juga menegakkan kebijakan prosedur itu udah harus jelas dan konsisten gitu. Nah, tapi yang kalau misalnya diri kita juga nggak menjalaninya, orang juga nggak bakal ngeliatnya itu loh. Jadi ya kita juga harus memastikan untuk diri kita sendiri bersikap serta bertindak dengan baik di antara sesama manusia. Wah, keren banget ya insight baru yang kita dapat dari narasumber kita ini, Mike Gibson. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. See you.